Ya, keluarga Indonesia balik lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama saya Astia Dika dan juga Mbak Ayu Sutomo. Kita tadi masih membahas tentang pubertas pada anak dengan tantangan autisme. Nah, sekarang kita akan ajak ngobrol salah satu ibu dengan anak dengan tantangan autisme. Ada Ibu Mentalia Kurnia. Ini mama dari Michael. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Menta. Halo. Halo, apa kabar Ibu? Halo Mbak Ayu. Halo. Baik, kabar baik. Baik. Ibu, ini saya juga pernah ketemu dengan sosok Michael, seorang anak yang sangat luar biasa gitu ya, walaupun dengan tantangan autisme, tapi anak ini sangat humble, sangat friendly dengan orang banyak. Ibu, perasaannya punya anak seperti Michael seperti apa? Kalau perasaan punya anak seperti Michael sih mungkin sama ya, seperti orang tua lain perasaannya sama. Ya cuma berbedanya cara kita mendidik dia aja. Dengan anak lain ya dia pasti berbeda, dia lebih lambat daripada yang lain. Oke, nah Itu ini aja sih. walaupun demikian tapi talentanya juga luar biasa ya Ibu ya. Nah, untuk Michael sendiri pastinya memang mengalami atau masuk pada fase pubertas dari usianya. Nah, pada fase ini sendiri Ibu melaluinya seperti apa sih Bu, dan bagaimana Ibu mengenali, oh kayaknya anak saya ini sudah masuk fase ini nih? Sebetulnya sebelum masuk ke dalam fase ini, saya udah sering baca-baca buku, tanya-tanya pada psikolog, terus baca-baca komentar-komentar. Kita kan ada grup di Facebook mengenai anak-anak autis. Kadang-kadang suka ada sharing-sharing, anak saya begini loh gitu. Tapi memang saya tahu setiap anak itu tidak sama, tapi kan itu sebagai acuan kita gitu. Jadi kita siap-siap nantinya nih mungkin anak kita akan begini gitu kan. Terus di sekolah juga sebelum waktu pubertas itu orang tua dikumpulkan, dikasih pengarahan, di briefing. Jadi sedikit banyak saya sudah tahu sih akan bagaimana, walaupun pasti beda tiap anak. Baik, kalau boleh tahu usia Michael sendiri sekarang usia berapa Ibu, dan mulai masuk masa pubertas saat itu usia berapa ya? Michael sekarang umur 17. Kira-kira waktu itu pubernya setahu saya kira-kira umur 11 mungkin dia sudah puber ya. Terus rasanya hilang sementara. Nanti 13, 14 ada lagi gitu gerakan-gerakan yang aneh-aneh, terus hilang lagi. Jadi tidak terus-terusan. Jadi karena saya sama Michael kan hampir 24 jam sama dia. Jadi saya tahu setiap ada gerak-gerakan aneh atau emosinya beda gitu, saya udah curiga, jangan-jangan nih anak saya kenapa gitu. Jadi saya udah curiga. Biasanya saya kasih aktivitas supaya dia agak-agak lupa gitu. Oke, jadi memang mengalihkan perhatian dia pada masa itu agar memang sedikit lupa gitu ya, dengan istilahnya apa ya, satu aktivitas atau satu kegiatan baru yang timbul kan hormonnya berubah. Nah, ini kita tanya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, sebenarnya pengalihan fokus ini apakah sudah cukup efektif, dan seperti apa sebenarnya bisa istilahnya mengalihkan anak ini dari pubertasnya? Oke, kalau bisa dibilang cukup efektif, bisa menjadi salah satu cara yang kemudian dilakukan oleh orang tua untuk mengalihkan kemudian dorongan yang ada pada masa pubertas tersebut ke aktivitas yang lain. Makanya memang kalau persiapannya kan menghadapi masa pubertas ini, betul seperti yang Ibu Menta tadi sampaikan gitu, udah dibaca tuh pasti dari jauh-jauh hari, walaupun setiap anak beda, tapi setidaknya kan sudah punya amunisi gitu ya, kira-kira akan seperti apa. Sehingga persiapan pengajarannya nanti kalau bersikap aneh harus melakukan gerakan-gerakan aneh tadi Bu sempat sampaikan gitu, harus bagaimana, harus seperti apa, itu sudah sudah berusaha untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum waktunya gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian seberapa efektif sih mengalihkan aktivitas dari satu tindakan yang kadang-kala itu masalahnya karena agak sulit untuk diterima secara sosial. Betul. Karena kan memang pada anak autis sendiri itu kan ada hal tertentu yang pada pemahaman
terkait dengan setting sosial itu Mhm. memang perlu untuk didukung dan terus-terus Iya. kita bantu begitu kan, sehingga kadang-kala orang melihatnya kok seperti itu, sehingga kesannya kok tidak sopan gitu kan. Nah, itu yang bantu untuk diarahkan bisa dengan satu, kalau ada yang biasanya berkomunikasi dengan kartu atau apa itu Ya. sudah dilatih. Ini tangannya tidak dipegang ya, ini tangannya masuk ke saku gitu pada saat ini Oke. tangannya masuk saku. Itu sudah dilatih dari jauh-jauh hari. Kemudian dilatih juga boleh dilakukannya di mana? Hanya di kamar sajakah yang tidak ada orang gitu kan? Atau boleh dilakukan misalnya di kamar mandi saja, aktivitas-aktivitas seperti itu gitu kan. Dan kalaupun memang bisa dilakukan dialihkan itu sangat baik sekali. Jadi memang orang tua itu kan tentunya sangat paham sekali kapan hasrat tersebut itu muncul. Kemudian orang tua juga memahami sekali, oh kalau udah mulai muncul gerakan-gerakan yang seperti ini arahnya akan kemana. Nah dari situ distraksi masuk, diarahkan ke aktivitasnya ini, main yang ini, lakukan yang ini, anak hobinya apa gitu kan. Itu memang cukup efektif untuk kemudian membantu mengalihkan dan kemudian sekaligus mengarahkan ke perilaku tersebut menjadi hal yang lebih bisa diterima dalam setting sosial gitu. Oke, jadi ini sebenarnya cukup solutif juga ya, karena memang orang tua pasti paham betul dan sangat mengenal anaknya seperti apa. Kalau kita ke Ibu Menta, biasanya dialihkan ke aktivitas seperti apa sih Bu? Apakah memang termasuk ke bakatnya bermain musik? Kebetulan kegiatan Michael itu sehari-hari memang dari Senin sampai Sabtu itu penuh selain sekolah. Jadi setelah sekolah pasti dia ada kegiatan terus sampai sore. Jadi kalau sore itu pasti dia kan sudah lelah. Jadi rasanya kalau saya pikir dia mungkin juga sudah kecapean. Jadi mungkin nggak kepikir ke sana. Mungkin itu ceritanya eksperimen saya. Kalau kegiatan biasanya saya kalau dia diam sendiri di kamar, saya kasih musik. Jadi memang dia anak yang suka sekali dengan musik. Dan kalau mendengarkan musik itu dia sudah konsentrasi di musiknya. Dia nggak akan kemana-mana. Itu Michael. Tapi mungkin kalau anak lain nggak begitu. Bisa ya. berbeda. Jadi, ya. Iya, kalau saya mau tinggalin dia sendiri dan takut dia kenapa-napa, ya saya kasih musik supaya dia diam, dia dengar, dia konsentrasi, dia menyimak, dia menghafal. Begitu. Seperti yang Mbak Ayu katakan tadi, memang benar sih. Jadi tanda-tanda ke arah ke situ gitu, saya tahu biasanya. Dan saya saya juga pernah mergokin tapi saya tidak ngagetin gitu. Jadi mergokin, cuma saya mau tahu karena Michael itu blind kan ya, blind and autis. Jadi kalau saya datang ke kamar pun mungkin kalau saya tanpa suara dia tidak tahu ada saya. Kalau saya pakai minyak wangi ya dia tahu gitu. Tapi kalau kita di rumah kan dia nggak tahu kalau saya mengendap. Saya cuma mau tahu maksudnya apa yang sedang dikerjakan dia gitu. Nah ya dari situ saya tahu, oh dia tuh begini loh. Nah setelah itu saya menjelaskan ke dia, tapi menjelaskannya pun tidak bisa seperti anak biasa. Jadi saya tidak menjelaskan bahwa ini tidak boleh, ini boleh, tidak. Saya cuma bilang gini, Michael, kalau misalnya kamu merasakan kamu pegang, kamu pengen pegang alat kelamin kamu ke kamar mandi deh. Gitu, sekalian dibersihin gitu, mungkin kotor kali gitu. Saya bicaranya begitu, itu yang dia bisa mengerti. Kalau saya cerita misalnya mengenai ada mimpi basah, ada begini, ada begitu, dia nggak akan ngerti. Karena sampai sekarang pun dia nggak ngerti kalau dia itu tunanetra, kalau dia autis, kalau dia apa, dia tuh nggak ngerti semua. Komunikasi dia tuh masih acak-acakan, tidak seperti kita gitu. Dan kalau saya takutnya, kalau saya jelasin dia sejelas-jelasnya, dia bertanya dan dia menyimak, akhirnya di depan orang dia akan ngomong. Dia akan ngomong yang saya ngomongin gitu. Yang saya ngomongin sebenarnya, misalnya saya bercerita mengenai medisnya, oh nanti kamu begini. Nanti dia bisa, anak autis kan suka ngomongnya diulang-ulang ya. Nanti dia ngomong lagi diulang-ulang, kan jadi aneh ya kalau di depan orang ngomongin gitu. Sedangkan kita sedang tidak topik ngomong itu sesuatu yang baru buat dia dan dia tidak mengerti. Mungkin kadang-kadang dia pikir itu lucu gitu. Jadi saya mencegah itu semua. Saya nggak menjelaskan dia terlalu jelas, tidak,
tapi berjalannya waktu apa yang saya lihat saya jelasin pelan-pelan begitu. Oke, jadi memang komunikasi pada anak dan orang tua memang berbeda-beda sesuai kondisinya, dan apa yang dilakukan Ibu Menta memang betul-betul apa yang pas untuk Michael sendiri. Nah, Ibu Menta, di sini ada Mbak Ayu, mungkin ada yang ingin di-share atau ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Atau mungkin pernah merasakan kebingungan atau ada kendala saat harus berkomunikasi khususnya tentang pubertasnya? Sampai sekarang sih saya memang masih bingungnya gini, bingung menjelaskan dia apa itu pubertas. Saya cuma selalu bilangnya sekarang dia sudah jadi anak dewasa, teenager gitu, sudah mau dewasa, sudah 17, sebentar lagi 18. Jadi misalnya kalau sama kakaknya juga nggak boleh peluk-peluk, sama saya juga nggak boleh peluk-peluk. Terus kalau misalnya ke toilet umum juga harus sama papa. Nah, itu saya ajarkan. Tapi maksudnya untuk menjelaskan bahwa pubertas itu, wah itu sulit sekali. Bagaimana cara menjelaskan dia? Dia nggak ngerti gitu. Terus kalau aku pikir gini, kan kalau di sekolah suka cerita, iya kalau anak saya katanya mimpi basah begini. Oh, anak saya mimpinya kapan ini saya nggak tahu. Dia mimpi aja, mimpi apa nggak mimpi aja dia nggak tahu. Kalau ditanya kamu mimpi apa enggak, dia nggak tahu apa itu mimpi gitu. Jadi serba susah jelasinnya tuh mau mulainya tuh dari mana. Jadi saya nggak. Nah itulah yang kesulitan menjelaskan, di situ kesulitannya. Jadi saya menjelaskannya berdasarkan berjalannya waktu gitu. Jadi misalnya gini, maaf nih ya, kalau dia habis melakukan itu malam-malam kan pasti ada bekasnya ya. Di celananya kan ada bekasnya. Dia kan nggak tahu, dia nggak lihat tuh. Tapi kan saya sebagai mama kalau mandi saya lihat tuh. Jadi ada bekasnya di celana atau di baju gitu kan. Nah saya tanya sama dia, Michael, kemarin kamu ini apa, penis Koko gatel ya? Saya cuma ngomong begitu. Dia diem, dia tahu, mamanya tuh tahu gitu. Nggak apa-apa, kalau gatel boleh. Koko ke toilet aja, ke WC kalau gatel. Nggak usah panggil mama. Koko kan bisa ke toilet sendiri, tutup kamar mandi. Ya udah, Koko ke toilet saja. Terus udah gitu bersihin, terus pipis. Jadi saya ngajarinnya gitu. Karena saya tahu gitu. Kan kalau saya menjelaskan juga nggak mungkin dia jelas. Jadi sebenarnya kebingungan ini masih terjadi dan harus dimulai dari mana untuk menjelaskannya. Ini bagaimana Mbak Ayu? Nggak, yang dilakukan Ibu Menta tuh udah tepat sekali. Jadi memang kalau terlalu jauh menjelaskannya, apalagi anak dengan autisme, benar kata Bu Menta, ada ekolali. Jadi suka ngulang-ngulang apa kata-katanya, diulang lagi. Sehingga akhirnya malah secara norma sosial menjadi kurang tepat atau kurang pas begitu. Nah yang dijelaskan adalah sesuai dengan apa yang terjadinya seperti itu, dengan penjelasan yang benar-benar bahasa yang tidak kompleks. Jadi sesederhana mungkin. Benar tadi kayak gatel ke kamar mandi, itu kan solusinya adalah boleh dilakukan di kamar mandi, tidak diketahui oleh yang lain, bisa sendiri, oke bisa, dan tidak juga dengan bahasa yang membuat anak terkejut. Jadi orang tua sedatar mungkin bahwa oh ini proses yang biasa gitu, nggak apa-apa untuk seperti itu gitu. Jadi memang menjelaskannya nggak yang kalau kita dengan anak bukan anak autisme gitu kan, menjelaskan mungkin panjang kali lebar kita jelasin gitu kan tentang oh pubertas itu apa, bahayanya seperti apa, harus bagaimana dan lain-lain. Tapi kita kan berbeda gitu kondisinya, jadi nggak bisa disamakan. Yang dijelaskan yang konkret apa adanya, kemudian apa yang harus dilakukan agar bisa menyesuaikan dengan norma di sekeliling begitu kan, dan menyesuaikan dengan kondisi anaknya dan tidak membuat anak merasa terancam dengan apa yang dia lakukan begitu. Baik, jadi memang harus kita dampingi dan bisa istilahnya membangun suasana senyaman mungkin agar dia bisa terbuka juga terhadap kita ya. Baik Ibu Menta, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Salam untuk Michael ya, semoga bisa jadi inspirasi untuk di rumah. Bye. Baik, ini seru banget ya. Ternyata memang pengalaman setiap orang tua berbeda-beda, khususnya dengan anak tantangan autisme. Kita masih akan lanjut lagi ya Mbak Ayu ya, tapi setelah jeda berikut. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.